أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan tentang fadilah atau keutamaan daripada silaturahim. Pertama, yaitu akan menambah rizki kita, meluaskan rizki kita, dan yang kedua akan memperpanjang umur kita atau menambah umur kita. Sebagaimana ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Saya bacakan di dalam kitab Adabul Mufrad nomor hadis 56. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbirni Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Yang artinya ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa man ahabba, barang siapa yang ingin, ya, ahabba ayyubsato, ingin diluaskan, dilapangkan lagu baginya fi rizkihi, di dalam rizkinya. Jadi siapa, kata Rasulullah, yang rizkinya kepengen lancar, rizkinya kepengen luas, rizkinya kepengen mudah, ya. Wa ayyun sa'alahu, dan juga kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, maka kata Rasulullah fal yasil rahimahu, hendaklah ia yasil, ya, yasil apa, menyambung, banyak menyambung silaturahimnya. Ini diantara keutamaan atau fadilah silaturahim. Maka jangan sekali-kali putus silaturahim, jangan, dosa besar. Maka kita bagaimana terus menjaga hubungan kita kepada kerabat kita, saudara kita. Menjaga silaturahim ini penting sekali, ya, apalagi musim-musim yang seperti ini, ya. Maka penting untuk menjaga silaturahim kita kepada famili kita, pada saudara-saudara kita, agar apa? Kita diluaskan rezeki kita, ya. Hari ini kan problem kita, subhanallah, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita dan kita juga diuji dengan kesulitan dan kesempitan rezeki. Maka satu wasiat Rasulullah, ya, fal yasil rahimahu, hendaklah kita menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan di antara sesama kita. Insya Allah ini semua akan menjadi jalan luasnya rezeki kita, lapangnya rezeki kita. Hadis yang kedua yang akan saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, sami'tu, kata Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, man sarrahu, ya, ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin, yang hendak, yang ingin dilapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dilapangkan rizkinya, ditambah rizkinya, ya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan juga yang kepengen dipanjangkan umurnya, kepengen ditambah umurnya, ya, falyasil rahimahu, hendaknya ia menyambung silaturahim. Subhanallah, ada dua hadis yang berdekatan. Pertama hadis nomor 56, yang kedua 57 dalam kitab Adabul Mufrad. Dua hadis yang menjadi hujjah, yang menjadi dalil bahwasanya siapa ingin luas rizkinya, nambah rizkinya, lapang rizkinya, ditambah umurnya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim, ya, dengan kerabat, dengan saudara, dengan tetangga, dengan famili kita, dengan handai tolan kita. Insya Allah Allah akan luaskan rezeki kita, Allah akan lapangkan rezeki kita, ya. Nah, maka ini menjadi warning kepada kita semua, menjadi peringatan kita semua, agar kita jangan sampai memutuskan silaturahim, ya.
Sebaliknya, kalau kita mutus silaturahim maka sempit rezeki kita. Kalau kita mutus silaturahim maka berkurang umur kita, kan gitu. Maka kalau bisa hari ini hendaknya kita terus menjaga hubungan kita dengan saudara kita. Jangan karena ada sesuatu di tengah keluarga kita lalu menjadikan kita berjarak dengan saudara kita. Ya. Jangan sampai memutus saudara kita. Karena biasanya di dalam satu keluarga Allah uji mereka, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Ya. Jangan sampai dalam satu keluarga yang kaya ini tidak mau teguran. Ya, tidak mau menegur yang miskin. Yang kaya ini tidak mau silaturahim dengan yang miskin. Yang kaya ini jangan sampai tidak menganggap saudaranya yang sulit, yang miskin, jangan. Kenapa? Karena sebetulnya yang kaya itu adalah ujian agar dia ada rasa simpati, empati kepada saudaranya yang miskin, gitu. Maka di dalam surah 59, nama surahnya Al-Hasyr, ayatnya nomor 7, kaila yakuna dunatan bainal aghniya. Kata Allah, harta itu agar tidak hanya muter di tengah orang-orang kaya saja. Maka ketika di dalam satu famili, satu keluarga, ini saudara-saudara yang kaya, saudara-saudara yang ada, hendaknya ia terus berinfak, terus membantu, terus menolong, terus menjaga silaturahim. Kepada siapa? Kepada saudara-saudara yang susah, kan begitu. Nah, maka apa pesan Rasulullah yang selanjutnya di dalam hadis nomor 58? An Ibni Umar qala man ittaqa rabbahu, ya, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Dari sahabat Ibnu Umar, ia berkata, man ittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa wasala rahimahu, dan ia gemar menyambung, hobi menyambung, senang menyambung tali silaturahim, nusi'a fi ajalih, maka apa kata Rasulullah? Akan dipanjangkan umurnya. Subhanallah. Ini satu hikmah, satu jalan kalau ingin kita dipanjangkan umurnya, sambung silaturahim, tingkatkan takwa kita. Kemudian yang kedua, wathara maluhu, kata Rasulullah, akan dibanyakkan hartanya. Wathara maluhu, hartanya akan diperbanyak. Masya Allah, ini janji Rasulullah. Jadi kalau apa yang disampaikan Rasulullah itu dalam surah 53, nama surahnya An-Najm, ayatnya 1 sampai ayat 5, wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu, bukan mengikuti hawa nafsunya. Maka orang yang menyambung, orang yang bertakwa, ya, An Ibni Umar qala man ittaqa, barang siapa yang terus menerus meningkatkan takwanya. Yang kedua, wa wasala rahimahu, terus menerus menyambung silaturahimnya, nusi'a fi ajali, maka ia akan dipanjangkan umurnya. Kemudian yang kedua, wa thara maluhu, maka Allah akan memperbanyak malnya, hartanya. Wa habbahu ahluhu, nah ini yang paling bagus nih, dan serta akan dijadikan keluarganya mencintai dia. Kita akan dicintai oleh keluarga kita, ya, akan disenangi oleh keluarga kita, akan dimuliakan oleh keluarga kita, ya, akan didekati oleh keluarga kita. Namun sebaliknya, coba kalau kita ini suka memutuskan silaturahim, ya enggak? Ya sebaliknya, kalau kita suka mutus silaturahim, maka keluarga kita tentu tidak akan mencintai kita. Keluarga kita tentu akan jauh dari kita. Maka ini satu resep, ya, bahwasanya menyambung silaturahim, ya, insya Allah Allah akan luaskan, bahkan akan memperbanyak rezeki kita, ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan lagi di dalam hadis nomor selanjutnya, yaitu 59, ya. Qala Ibnu Umar man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi'a lahu fi umrihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Ya. Ibnu Umar berkata, ya, man ittaqa rabbahu, ini hampir sama dengan hadis sebelumnya nomor 58, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa takwa itu?
menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi apa yang Allah larang. Gitu. Dan di antara amalan-amalan takwa dalam Al-Quran surah 3 Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa sih ciri orang yang terus-menerus meningkatkan takwanya? Satu, amalannya adalah istighfar tiap hari, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra, orang yang gemar bersedekah, baik kondisinya sulit, sempit atau kondisinya lapang dan kaya. Dan yang ketiga, orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang keempat, orang yang berusaha lapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Di ujung ayat ini Allah katakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik tadi. Maka kata Ibnu Umar, manittaqo rabbahu, siapa yang terus-menerus bertakwa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, wa wasala rahimahu, ia terus menjaga silaturahim, menjaga tali silaturahim, menjaga persaudaraan dengan kerabat, dengan saudara, tetangga-tetangga, dengan kawan dan sebagainya. Ya, tidak memutuskan silaturahimnya. Kata Rasulullah, unsi'lahu fi umurihi, maka akan dipanjangkan umurnya. Masya Allah, akan dipanjangkan umurnya. Ini salah satu cara bagaimana agar umur kita bisa panjang. Ya, tentu sesuai dengan apa namanya yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, umur umatku sittin wa sab'in, ya, sittin itu kisaran sittin 10, ya, sittin itu 60, sab'in dan hingga 70, yang lebih dari itu sedikit. Lain hal dengan umur-umur umat sebelum Rasulullah, seperti umur Nabi Nuh, ya, dalam surah 29 Al-Ankabut ayat yang 14, umur beliau sampai 950 tahun, hampir 10 abad kurang 50 tahun. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, wa tharu maluhu, barang siapa yang menyambung silaturahim, diulang lagi oleh Rasulullah, tharu maluhu, Allah akan memperbanyak hartanya, memperbanyak rizkinya, meluaskan rizkinya. Masya Allah, barakallah. Kemudian yang keempat, wa ahabbahu ahluhu. Nah, kemudian yang keempat, yaitu keluarganya mencintai dia, keluarganya memuliakan dia, keluarganya mengangkat harkat derajatnya, keluarganya menyukai dia, menyenangi dia. Bayangkan kalau keluarga kita membenci kita, keluarga kita menjauhi kita, keluarga kita tidak menyukai kita, keluarga kita tidak care dengan kita, keluarga kita benci kita, keluarga kita tidak peduli dengan kita. Pasti kita sebagai manusia ada rasa sakit hati kita, ya, ada rasa kecewa, ada rasa kesel, ada kenapa nih, kok padahal dia adik kandung saya, abang kandung saya, tapi kok dia tidak menyukai saya, kan gitu. Nah, maka ada cara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu satu, yaitu manittaqo, takwa, wa wasala rahimahu, sambung silaturahim. Kata Rasulullah, wa ahabbahu ahlu, keluarga kita akan mencintai kita. Subhanallah. Ini sederhana, tapi kalau kita amalkan insya Allah punya fadilah yang besar, ya. Maka sebagai penutup, ya, daripada kultum sore hari ini, saya berpesan, berwasiat kepada saya dan keluarga kecil saya, juga kepada kita semua, yuk terus sambung silaturahim kita dengan kerabat, dengan saudara. Walaupun barangkali ada sedikit masalah dengan saudara kita, ada sedikit konflik dengan saudara kita, tapi jangan menjadikan ini sebab putusnya silaturahim. Jangan menjadi trigger atau penyebab putusnya silaturahim. Jangan. Terus maafkan kesalahan dia, lapang dada memaafkan kesalahan dia. Insya Allah siapa yang berlapang dada dan pertama-tama yang ia pertama-tama untuk memaafkan kesalahan saudara
saudaranya, insya Allah ini manusia yang disebut oleh Al-Quran orang yang pertama diampuni dosanya. Subhanallah. Kenapa? Dia berusaha berlapang dada. Bahkan di ujung surah 3 Al-Imran ayat 133 ayat 34, wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah manusia yang Allah sangat mencintai dia. Kenapa? Dia berlapang dada memaafkan kesalahan saudaranya. Dia berlapang hati, berlapang dada memaafkan kekhilafan saudaranya. Mudah-mudahan yang sederhana ini manfaat terutama untuk saya dan keluarga kecil saya dan umat kepada kita.